Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 2 yang membahas mengenai jurnal anemia pada remaja. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu ada saya Ya, sendiri, Cergendi Putra, ada Indah Suci Nuraya, Matriati Tasin Pakondo, Nur Ahdi Ridal, Andi Nur Latifah Mampanyompa. Langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu Attention for and Awareness of Anemia in Adolescent in Karnataka, India, a Qualitative Study. Next. Lagi. Jadi yang melatar belakangi em, jurnal ini ada 5 poin, yaitu anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang luas. Prevalensi anemia pada wanita subur mencapai 29,9% atau setara dengan lebih dari setengah miliar wanita usia 15 sampai 49 tahun pada 2019. Selanjutnya, defisiensi zat besi merupakan paling umum dari anemia, diperkirakan kontribusi paling pada sektor 50% kasus anemia secara global. Hal ini sangat penting untuk remaja perempuan mengingat kebutuhan zat besi meningkat karena pertumbuhan yang cepat dan dimulainya menstruasi. Dari tahun 1900 sampai 2016, jumlah remaja yang mengalami anemia secara global meningkat sebesar 20%, menjadi hampir seperempat. Definisi zat besi pada masa remaja mengakibatkan pertumbuhan yang terganggu, fungsi kognitif yang menurun, dan fungsi kekebalan tubuh yang tertekan. Selanjutnya di India, meskipun telah berinvestasi selama beberapa dekade dalam dalam pencegahan pengobatan anemia oleh pemerintahnya, tingkat anemia masih juga tinggi. Lebih dari usia subur menderita anemia. Yang menjadi poin terakhir ialah studi sebutkan tentang dalam program pencegahan anemia khusus remaja seperti jaminan akses, cakupan, dan keberlanjutan anemia juga menjadi salah satu faktor. Yang berikut ialah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini dibuat ada 3 poin. Yang pertama untuk memahami tingkat kesadaran remaja perempuan tentang anemia di daerah penelitian. Yang kedua, mengetahui akses dan penggunaan layanan gizi serta informasi kesehatan oleh remaja perempuan. Yang ketiga ialah mengumpulkan pandangan anggota masyarakat dan penyedia layanan mengenai isu-isu gizi dan kesehatan remaja perempuan serta program yang ada. Next. Nah, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini ialah penelitian kualitatif, metode etik dan emik yang dilakukan di 3 wilayah pedesaan di Karnataka, India, antara bulan November 2020 sampai em, Maret 2021. Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka mendalam, in-depth interview atau ID, sebanyak 64 orang dan fokus grup di FGD sebanyak 6 kelompok. Next. Jadi hasil penelitian pada jurnal ini ialah remaja perempuan yang belum hamil memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang anemia. Banyak yang belum pernah mendengar istilah anemia. Juga mereka kurang mengetahui tablet IVA yang disuplai sekolah untuk mencegah anemia. Beberapa murid hanya minum karena disuruh guru. Selanjutnya, poin ketiga, ada remaja hamil atau dan juga ibu muda memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang anemia karena pengalaman pemeriksaan kehamilan. Mereka lebih mengetahui makanan yang kaya zat besi. Berikutnya,
Masyarakat memiliki sedikit pemahaman tentang anemia, tetapi lebih mengetahui gizi umum. Mereka menyadari faktor sosial ekonomi yang berperan. Ada juga poin kehamilan menjadi titik balik kesadaran, di mana remaja mendapat layanan tes dan informasi gizi di fasilitas kesehatan. Program sekolah dan desa belum cukup efektif meningkatkan kesadaran remaja tentang anemia. Dan yang terakhir di hasil penelitian ini ialah diperlukan upaya khusus remaja yang sesuai usia untuk memahami. Jadi yang utama menunjukkan rendahnya kesadaran anemia pada remaja belum hamil dan perlunya program pencegahan yang tepat sasaran. Next. Nah, adapun kelebihan dari jurnal ini, yang pertama adalah pendekatan pendekatan kualitatif yang dalam. Studi ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan kesadaran remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi anemia di kalangan mereka yang tidak bisa didapat dari penelitian kuantitatif. Yang kedua, kelebihan kedua di jurnal ini adalah relevansi kontekstual. Penelitian ini fokus pada area spesifik yaitu Karnataka yang memungkinkan rekomendasi kebijakan atau intervensi yang lebih relevan dan kontekstual untuk wilayah tersebut. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang praktik sosial. Nah, studi ini bisa mengungkap pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi dalam kesadaran tentang anemia yang memungkinkan mempengaruhi pengobatannya. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah generalisasi terbatas. Hasil dari studi kualitatif seringkali hanya relevan untuk populasi atau lokasi tertentu, sehingga kesimpulan tidak bisa digeneralisasikan ke wilayah atau kelompok lain di luar Karnataka. Nah, data yang subjektif, pendekatan kualitatif sangat bergantung pada wawancara dan pengamatan yang subjektif. Sehingga interpretasi hasil bisa bervariasi pada perspektif peneliti. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengukuran kuantitatif. Studi ini mungkin tidak memberikan gambaran epidemiologis yang jelas tentang prevalensi anemia karena tidak menggunakan pendekatan kuantitatif yang bisa lebih tepat dalam mengukur skala masalah. Yang menjadi poin terakhir di kekurangan ini ialah kelebihan dan kekurangan ini membantu dalam meneliti fasilitas dan kegunaan dalam penelitian tersebut untuk perbaikan kebijakan kesehatan remaja. Next. Jadi kesimpulan bahwa kesadaran dan perhatian terhadap anemia di kalangan remaja di Karnataka, India masih kurang optimal. Studi ini kemungkinan menemukan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan yang terbatas tentang gejala, penyebab, pencegahan anemia, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi mempengaruhi tingkat anemia pada remaja. Nah, peningkatan edukasi, intervensi kesehatan yang lebih kuat dan keterlibatan masyarakat dianggap penting untuk mengatasi masalah anemia di Karnataka ini. Baik, mungkin sampai di situ saja yang bisa saya paparkan mengenai jurnal pertama ini. Selanjutnya kita ke jurnal kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Nur Hidayah. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, adapun jurnal yang kedua yaitu The Association Between Nutritional Status and Anemia in Adolescent Girls in Kupang, atau hubungan status gizi dengan anemia pada remaja putri di kota Kupang. Adapun latar belakang pada jurnal ini yaitu
Anemia pada remaja putri merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia yang harus mendapatkan perhatian yang tepat. Remaja putri merupakan salah satu kelompok risiko utama anemia. Penelitian ini berfokus pada masalah anemia di kalangan remaja putri yang merupakan isu kesehatan penting Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur. Anemia dapat berdampak negatif pada konsentrasi, prestasi belajar, dan produktivitas remaja. Data menunjukkan bahwa banyak remaja putri yang tidak mendapatkan asupan zat besi yang memadai, yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi anemia di kelompok usia ini. Pengisi dan siklus menstruasi juga pemerintah telah meluncurkan program pemberian tablet suplemen zat besi untuk mengatasi masalah ini, namun masih ada proporsi remaja yang belum mengonsumsinya. Adapun tujuan penelitian yaitu menentukan hubungan antara status gizi dan anemia di kalangan perempuan remaja di Kota Kupang. Selanjutnya yaitu metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup pertanyaan mengenai demografi, pengetahuan tentang gizi, dan siklus partisipasi dalam program pemberian tablet zat besi. Pengukuran antropometri termasuk berat badan dan tinggi badan juga akan dilakukan untuk menilai status gizi peserta. Selain itu, kadar hemoglobin akan diukur untuk menentukan prevalensi anemia di antara remaja putri yang terlibat dalam penelitian ini. Analisis data akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dan prevalensi anemia. Masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tingginya prevalensi anemia di kalangan remaja putri di Nusa Tenggara yang mencapai 64,5%. Anemia ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, prestasi akademik, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat masalah terkait rendahnya pengetahuan remaja putri mengenai gizi dan siklus menstruasi, serta partisipasi yang tidak optimal dalam program pemberian tablet suplemen zat besi yang diluncurkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada subjek atau sampel penelitian ini terdiri dari remaja putri yang berada di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penelitian ini akan melibatkan remaja putri yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang merupakan kelompok usia yang rentan terhadap anemia. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor demografi dan status gizi mereka serta partisipasi dalam program pemberian tablet suplemen zat besi yang diluncurkan oleh pemerintah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi anemia di kalangan remaja putri di Nusa Tenggara Timur mencapai 64,5% sebagai besar peserta yang mengalami anemia yang juga memiliki status gizi yang bervariasi dengan 31% diantaranya mengalami kekurangan berat badan, pengetahuan mengenai gizi dan siklus menstruasi di kalangan remaja putri yang masih rendah, yang berkontribusi terhadap tingginya angka anemia. Selain itu, partisipasi dalam program pemberian tablet suplemen zat besi oleh pemerintah masih belum optimal dengan banyak remaja yang belum mengonsumsinya secara teratur. Jadi, adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu memberikan data yang jelas mengenai prevalensi anemia di kalangan remaja putri, yaitu 64,5% yang menunjukkan urgensi masalah ini. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain cross-sectional kemungkinan mengumpulkan data yang sistematis dan analisis yang lebih mendalam, rekomendasi untuk yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau intervensi. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi yang terarah dan
untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri, serta perlunya program promosi kesehatan yang efektif. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan penelitian ini antara lain yaitu rendahnya pengetahuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri mengenai gizi dan siklus menstruasi masih rendah yang dapat mempengaruhi perilaku makan dan kesehatan mereka. Kedua yaitu partisipasi program yang tidak optimal, meskipun ada program pemberian tablet suplemen zat besi, partisipasi remaja putri dalam program tersebut masih belum optimal sehingga mengurangi efektivitas intervensi. Yang ketiga yaitu tidak ada hubungan yang signifikan. Analisis statistik tidak menemukan hubungan signifikan antara status gizi dan prevalensi anemia yang menunjukkan bahwa faktor lain mungkin berkontribusi terhadap masalah ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi anemia di kalangan remaja putri di Kota Kupang, Indonesia sangat tinggi, mencapai 64,5%, meskipun terdapat proporsi yang signifikan dari peserta yang mengalami kekurangan berat badan, yaitu 3,31%. Analisis statistik tidak menemukan hubungan signifikan antara status gizi dan prevalensi anemia, yaitu sama dengan 0,06. Hal ini mengidentifikasi bahwa faktor-faktor lain selain status gizi mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka anemia di kelompok ini. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi yang terarah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri, serta perlunya program promosi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai gizi dan kesehatan menstruasi. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi kesehatan untuk mengatasi masalah anemia ini secara komprehensif. Jadi mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga akan dipresentasikan Saudari Indah Suci. Saya persilahkan. Pada jurnal yang ketiga yaitu dampak edukasi anemia menggunakan Sesmart berbasis web terhadap kesehatan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik pada remaja putri. Pendahuluan latar belakang anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari angka normal menurut jenis kelamin dan golongan umur. Dampak pada remaja adalah menurunnya prestasi dan semangat belajar serta dapat menimbulkan gejala anemia antara lain pucat, lesu, nafsu makan menurun, dan gangguan pertumbuhan. Tujuan penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh edukasi anemia terhadap pengetahuan sikap dan praktik remaja putri. Subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 47 remaja putri di SMA Negeri 12 Makassar yang diperoleh melalui rumus Sloven dan memenuhi inklusi sebanyak 47 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari remaja putri untuk mendapatkan data responden. Data sekunder diperoleh dari rapor sekolah. Metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental design dengan jenis rancangan yang digunakan one group pre-test dan post-test, yaitu suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui keadaan subjek sebelum dan sesudah perlakuan sehingga peneliti dapat melihat hasil perbandingan atau melihat perubahan pada subjek. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Hasil penelitian.
Pengetahuan merupakan hasil pengetahuan seseorang yang diperoleh melalui hasil penginderaan dari seseorang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Pengetahuan remaja putri tentang anemia menjadi suatu masalah yang harus segera diatasi mengingat bahaya anemia yang berdampak lintas generasi. Untuk mengurangi risiko anemia pada remaja putri, maka diperlukan suatu alternatif, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan juga menjadi kunci karena pemahaman yang baik pada remaja putri akan mengurangi kejadian anemia. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Dengan pengetahuan yang baik, maka akan terwujud sikap yang baik. Begitu pula sebaliknya, web sebagai media edukasi berperan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan praktik seseorang. Pengaruh penggunaan edukasi anemia menggunakan smart berbasis web terhadap praktik remaja putri. Tindakan merupakan respons seseorang terhadap suatu stimulus. Setelah seseorang mengetahui objek, kemudian menilai apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan seseorang akan melaksanakan apa yang diketahuinya atau ditujukan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan praktik remaja putri sebelum dan sesudah diberikan media edukasi anemia berbasis web dengan nilai p-value 0,001 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa media edukasi anemia berbasis web signifikan dalam meningkatkan praktik remaja putri. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik anemia defisiensi besi pasca intervensi gizi dengan hasil tindakan meningkat sebelum intervensi, yaitu 54,5% meningkat menjadi 75,5% setelah intervensi. Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik terkait anemia defisiensi besi pada remaja putri di Yordania dengan hasil tindakan 42,7% setelah intervensi 63,8%. Total skor pada kelompok intervensi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pre hingga post-test. Ada pula kelebihan dari penelitian ini, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan yang dimana pada penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan tentang anemia. Yang kedua, memiliki desain penelitian yang kuat, yaitu menggunakan desain pretest dan posttest yang dapat menunjukkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan sebelum dan sesudah dan setelah intervensi. Menggunakan platform web smart membuat informasi lebih mudah diakses oleh remaja. Ada pula kekurangannya, itu keterbatasan internet, fokus pada satu kelompok hanya remaja putri, teknik sampel terbatas karena menggunakan teknik purpose sampling yang dimana tidak mewakili populasi keseluruhan. Kesimpulan penelitian yaitu edukasi anemia menggunakan smart berbasis web dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik sebelum dan sesudah diberikannya intervensi pada remaja putri di SMA Negeri 12 Makassar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Penerapan Pesan Gizi Seimbang pada Remaja dalam Pencegahan Anemia Gizi. Jurnal ini dilatar belakangi dengan permasalahan anemia pada wanita seperti yang tertera pada layar poin, di mana prevalensi anemia tertinggi terjadi pada wanita dan remaja putri berdasarkan pada remaja putri. Prevalensi di negara maju sebesar 9%, sedangkan di negara berkembang 43%, wanita usia subur 15 hingga 49 tahun sebesar 30%, dan berdasarkan data riset kesehatan dasar,
menyebutkan kejadian anemia secara nasional sebesar 21,7%, dan yang paling mendominasi adalah perempuan dengan prevalensi 23,9%, sementara pada laki-laki 18,4%. Dari tahun ke tahun, prevalensi anemia pada remaja meningkat sehingga WHO menargetkan prevalensi anemia pada wanita usia subur turun hingga 50% pada tahun 2025. Menurut data riset kesehatan dasar dari 2018, anemia meningkat hingga 48,9%. Kemudian pada cara penanggulangan dan pencegahan anemia telah dilakukan oleh pelayanan kesehatan dan puskesmas dan instansi pelayanan kesehatan lainnya. Contohnya program pemberian suplementasi gizi melalui penyediaan produk pangan dan gizi, pemberian tablet tambah darah dan vitamin A, program fortifikasi bahan pangan zat besi dalam tepung, dan program edukasi gizi. Tetapi anemia gizi besi masih tinggi. Dengan adanya risiko tinggi gangguan gizi anemia pada remaja, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Permenkes Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 yang secara khusus mempunyai pesan kepada remaja mulai dari usia 10 hingga 19 tahun terkait mengenai pedoman gizi seimbang. Dalam penerapan tersebut, pesan gizi seimbang dengan mengatur frekuensi dan jenis makanan yang berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada anemia, contohnya junk food seperti ayam goreng, pizza, hamburger, mie instan, gorengan, cilok, lanciring, ciki, keripik, manisan, dan lain-lain yang mikronutriennya sangat kurang. Zat gizi besi dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu diketahui tingkat pengetahuan dan penerapan pesan gizi seimbang untuk mencegah anemia gizi besi. Ya, Tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan dalam memilih makanan sehat, mengatur frekuensi makan dan jenis makanan dengan pesan gizi seimbang. Di SMA Negeri 6 Depok merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Depok, terletak di Jalan Raya Limo, tidak jauh dari lokasi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, dan merupakan wilayah binaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Oleh karena itu, program studi kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta perlu mengetahui tingkat pengetahuan tentang anemia gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang sesuai dengan standar pedoman gizi seimbang. Kemudian ada juga tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi kejadian dan klasifikasi anemia, hubungan anemia gizi besi, pengetahuan gizi besi, pengetahuan gizi seimbang, dan penerapan pesan gizi seimbang terhadap anemia pada remaja putri dengan menggunakan metode kuantitatif desain cross-seksional. Ada pula metode penelitian seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan penelitian, yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan desain analisis korelasi dengan pendekatan cross-seksional dengan populasi dalam penelitian ini, yaitu siswa berusia 15 sampai dengan 17 tahun yang terdaftar sebagai siswa aktif. Besar sampel ditentukan secara proportif, sampling sebanyak 394 siswa, dengan rincian kelas 10 175 siswa dan kelas 11 219 siswa yang terdiri dari jurusan IPA dan IPS. Variabel bebas penelitian ini adalah pengetahuan gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang. Penerapan gizi seimbang yang terdiri dari frekuensi makan dalam sehari, kebiasaan sarapan pagi sebelum sekolah, kebiasaan konsumsi sayur dan buah, kebiasaan membawa bekal dan air putih dari rumah, kesukaan konsumsi junk food dan fast food, kebiasaan minum teh atau kopi, dan kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji, kopi sebelum makan dan sesudah makan, dan saat makan, serta kebiasaan membaca label setiap membeli makanan kemasan. Variabel terikat penelitian ini adalah status anemia gizi pada remaja putri di SMA 6 Depok. Instrumen yang digunakan berupa angket pengetahuan remaja tentang pesan gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang, serta pengukuran berat badan, tinggi badan, dan kadar hemoglobin pada remaja. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji chi-square dengan derajat kemaknaan p-value kurang dari 0,05.
kurang dari 0,05. Kemudian ada pula hasil penelitian di mana remaja putri SMA Negeri 6 Depok menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di kalangan remaja, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,4% anemia dengan klasifikasi anemia 8,6%, anemia sedang 20,1%, dan anemia ringan 17,8%. Seluruh responden mengonsumsi nasi sebagai sumber makanan pokok. Responden yang mengonsumsi nasi 3 kali sehari hanya 39,8%, responden yang sering sarapan pagi 52,8%, responden yang sering mengonsumsi lauk hewani 50,8%, dan hanya 26,1% yang lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah dalam porsi piring. Responden yang sering mengonsumsi sayur dan buah berwarna 21,3%. Sebagian besar responden sering membawa bekal dan air putih dari rumah 72,6%. Dari hasil observasi peneliti diperoleh bekal yang dibawa berupa makanan olahan seperti chicken nugget, olahan ayam goreng, mie goreng instan, dan sosis goreng. Responden yang sering mengonsumsi makanan cepat, saji, dan junk food 52,8%, dan hanya 16,5% responden yang sering minum teh atau kopi saat makan atau 2 jam setelah makan. Responden yang sering membaca label sebelum membeli makanan kemasan 43,9%, dan responden yang sering menahan lapar agar tetap langsing 82,2%. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang anemia dan gizi seimbang di kalangan remaja putri yang cukup baik, namun masih ada kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Sarapan pagi merupakan salah satu pesan gizi seimbang yang penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh di pagi hari. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,2% responden tidak biasa sarapan pagi. Kondisi ini dapat mengganggu konsentrasi, belajar, dan prestasi menurut gizi. Selanjutnya, mungkin bisa ke slide selanjutnya lagi, host. Hasil penelitian juga menunjukkan pengetahuan tentang anemia pada remaja putri di SMA Negeri 6 Kota Depok cukup dengan prevalensi 46,8%. Hasil analisis uji Chi-square hubungan pengetahuan anemia diperoleh responden yang berpengetahuan cukup 53,2%, tidak terjadi anemia, sedangkan pada responden yang berpengetahuan tinggi 54,3% tidak terjadi anemia. Hasil uji statistik diperoleh prevalensi 0,009, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan proporsi kejadian anemia gizi besi antara responden dengan pengetahuan tinggi dengan responden yang tidak dengan pengetahuan cukup. Hasil pengetahuan siswa tentang pesan gizi seimbang dengan kejadian anemia gizi di SMA Negeri 6 Depok menunjukkan didapatkan responden dengan pengetahuan cukup sebanyak 90 orang dengan 44,6% tidak terjadi anemia, sedangkan pada responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 122% dan 63,0% tidak terjadi anemia. Hasil uji statistik didapatkan p-value 0,00. Simpulan dari analisis ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi seimbang dengan kejadian anemia gizi. Pada slide yang selanjutnya juga hasil analisis menunjukkan, tapi harus bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Hasil analisis hubungan penerapan pesan gizi seimbang yang tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang 100 dengan responden 117, 46, yang berarti 46,4% tidak terjadi anemia, sedangkan pada responden yang menerapkan pesan gizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang 94 orang dengan 66,2% tidak terjadi anemia. Hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,00, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara penerapan gizi seimbang dengan kejadian anemia gizi besi. Penelitian ini menunjukkan prevalensi anemia sebesar 46,4%.
sebesar 8,6%, anemia sebesar 20%, dan anemia ringan sebesar 17,8%. Pengetahuan tentang anemia defisiensi besi cukup 67,3%. 67,3%, pengetahuan gizi seimbang cukup 51,3%, penerapan pesan gizi seimbang yang belum sesuai dengan pesan gizi seimbang 64%, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi seimbang, penerapan pesan gizi seimbang terhadap anemia gizi dengan p-value kurang dari 0,05. Tidak ada hubungan antara pengetahuan anemia dengan anemia gizi besi dengan p-value lebih dari 0,05. Kemudian ada pula kekurangan dan kelebihan pada penelitian ini, yaitu kelebihannya yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner, pemeriksaan di kadar dengan HB quick check, pengukuran tinggi badan dengan trace dan berat badan dengan menggunakan timbangan digital HM 289. Kemudian kelemahan penelitian yaitu penerapan dan tidak adanya kesadaran tentang anemia dan gizi seimbang, informasi tidak optimal tentang anemia dan gizi yang tidak seimbang, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang anemia serta gizi seimbang. Jurnal ini disimpulkan bahwa desain dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dengan pendekatan cross-seksional dengan populasi dalam penelitian ini adalah siswa berusia 15 sampai dengan 17 tahun yang terdaftar sebagai siswa aktif. Besar sampel ditentukan dengan secara purposif sampling sebanyak 394 siswa dengan rincian kelas 10 175 siswa dan kelas 11 290 siswa yang terdiri dari jurusan IPA dan IPS. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang. Penerapan pesan gizi seimbang terdiri dari frekuensi makan dalam sehari, kebiasaan sarapan sekolah, kebiasaan konsumsi sayur dan buah, kebiasaan membawa dan air putih rumah, kesukaan mengkonsumsi junk food dan fast food, kebiasaan minum teh dan kopi, dan kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji, serta kopi sebelum dan sesudah makan dan saat makan, dan juga kebiasaan membaca label setiap membeli makanan kemasan. Variabel terikat penelitian ini adalah status anemia pada remaja putri di SMA Negeri 6 Depok. Instrumen yang digunakan berupa angket pengetahuan remaja tentang gizi seimbang dan penerapan gizi seimbang, serta pengukuran berat badan, tinggi badan, dan kadar hemoglobin pada remaja. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji square dengan derajat kemaknaan p-value kurang dari 0,05. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, jurnal yang kelima dibawakan oleh Saudari Andi Nur Latifah. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan mereview jurnal kelima, yaitu prevalensi anemia pada anak-anak dan remaja Bangladesh, tinjauan sistematis dan analisis meta. Next. Jadi jurnal ini melatar belakangi anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah rendah, sehingga mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen. Prevalensi anemia tinggi pada anak-anak dan remaja di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah karena kekurangan gizi akibat status sosial ekonomi yang buruk dan kurangnya pengetahuan tentang nutrisi yang tepat. Tujuan penelitian dalam jurnal ini untuk menentukan prevalensi anemia pada anak-anak dan remaja berusia antara 6 bulan dan 19 tahun di Bangladesh. Basis data seperti PubMed, Scopus, dan Google
cendekia dicari untuk mengidentifikasi penelitian yang melaporkan prevalensi anemia di kalangan anak-anak dan remaja. Next. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini yang pertama yaitu pedoman dan protokol Prisma. Jurnal ini diawasi oleh pedoman Prisma untuk melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis. Yang kedua, kriteria kelayakan lokasi dan usia melibatkan anak-anak remaja berusia 6 bulan hingga 19 tahun di Bangladesh tanpa batasan bahasa, jenis, kelamin, dan waktu. Yang ketiga, memperluas studi cross-seksional dan kohort, tetapi kembangkan non-kuantitatif seperti ulasan, opini, laporan kasus, komentar, abstrak pertemuan, editorial, dan tesis. Yang keempat, strategi perencanaan database. Menggunakan database seperti PubMed, Scopus, dan Google Scholar dengan kata kunci terkait anemia, anak-anak, remaja, dan Bangladesh. Next. Yang kelima, seleksi studi independent review. 3 penulis secara independen meninjau judul, abstrak, dan teks lengkap makalah, teks lengkap jurnal untuk mengetahui kelayakan dan menyelesaikan perselisihan tentang inklusi melalui konsensus. Yang keenam, divisi dan ekstraksi data usia kategori. 4 kategori usia dalam jurnal yaitu 2 tahun atau dalam kurung balita, 5 tahun anak prasekolah, kurang dari 10 tahun anak-anak, dan 10 sampai 19 tahun remaja. Yang ketujuh, nilai batas hemoglobin. Nilai batas hemoglobin untuk individu kurang dari 10 tahun adalah 110 gram per ml dan untuk individu 10 sampai 19 tahun adalah 120 gram per liter. Ferritin serum kurang dari 12 mg per ml digunakan sebagai kriterium tambahan untuk mendefinisikan kasus IDA. Next. Adapun penelitian di jurnal ini menggambarkan tingginya prevalensi anemia dan IDA pada anak-anak di remaja di Bangladesh. Namun prevalensi anemia berat tergolong rendah. Prevalensi anemia lebih tinggi pada anak usia 6 bulan hingga kurang dari 10 tahun dibandingkan remaja usia 10 hingga 19 tahun. Oleh karena itu, dilakukan diberikan kepada anak-anak usia dini, memberi mereka makanan seimbang yang terdiri dari mikronutriensial, memastikan kebersihan pribadi dan keluarga, pendidikan ibu dan kesehatan reproduksi remaja putri yang aman untuk meningkatkan status anemia secara keseluruhan. Hasil penelitian mencatat beberapa angka prevalensi anemia pada anak-anak dan remaja di Bangladesh. Yang pertama itu gabungan prevalensi anemia. Total prevalensi anemia adalah 46,8% dengan internal kepercayaan CL 95% dibagi 36% dikurang 57,6%. Defisiensi besi atau IDA, prevalensi IDA adalah 13,6% dengan CL 95% dibagi 8,0% hingga 19,2%. Yang ketiga, anemia tidak parah dan berat. Prevalensi anemia tidak parah adalah 56,4% dengan CL 95%, 39,6% sampai 73,1%, di mana anemia berat hanya 0,7% dengan CL 95%, 0,1 hingga 1,4%.
Next. Kesimpulan penelitian menyoroti bahwa prevalensi anemia sangat tinggi di kalangan anak-anak dan remaja di Bangladesh. Faktor-faktor utama yang kontributori termasuk status sosial ekonomi yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi yang tepat, dan kekurangan gizi mikro lainnya seperti riboflavin, vitamin A, dan B12 serta folat. Strategi preventif seperti suplemen zat besi, micronutrient supplementation, dan promosi diet yang beragam direkomendasikan untuk mengurangi anemia dan defisiensi besi pada populasi target ini. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Yang kelebihan itu pertama, komprehensivitas. Penelitian ini melaksanakan tinjauan sistematis dan analisis meta yang luas, mencakup banyak penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang prevalensi anemia di Bangladesh. Yang kedua, menggunakan pedoman terstandar. Penggunaan pedoman Prisma memberikan kredibilitas metodologis kepada penelitian. Yang ketiga, eksplorasi referensi. Proses eksplorasi referensi tambahan membantu memastikan inklusi semua penelitian yang relevan. Kekurangannya itu yang pertama, potensi bias. Meskipun tidak ada bias publikasi yang signifikan, masih ada dua penelitian outlier yang deteksi yang bisa saja mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, terbatasnya database lokal. Potensi adanya informasi lokal yang belum tersedia di database internasional seperti PubMed dan Scopus. Yang ketiga, perlu kontrol lanjutan. Hasil penelitian ini perlu dipertahankan dengan kontrol lanjutan untuk memastikan stabilitas prevalensi anemia di masa depan. Itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi mungkin sampai di situ saja hasil yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.